Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Rijal, saya dari Min 1 Sukabumi. Saya adalah anggota Latsar CPNS tahun 2025, angkatan ke-14 dan gelombang ke-6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas individu agenda 2 hari ke-6 dengan tema role model. Baiklah, kita mulai saja. Pada slide pertama ini, saya menampilkan tokoh-tokoh nasional yang telah berjasa atas kemerdekaan Indonesia. Salah satunya di sini ada gambar Bung Hatta dan juga Insinyur Soekarno, kemudian Ki Hajar Dewantara dan yang lainnya. Kemudian kita lanjut dengan apa itu role model. Di sini saya mengutip dua kutipan. Yang pertama dari Gibson Ivacevic Donnelly pada tahun 1994. Beliau menyatakan bahwa role model adalah seseorang yang dijadikan panutan karena memiliki perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang dianggap ideal untuk ditiru. Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, role model adalah sosok yang mampu menunjukkan perilaku ideal yang mencerminkan nilai moral, akhlak, dan agama yang patut dicontoh. Ini selaras dengan definisi role model yang dicanangkan oleh Kementerian atau Bapak Menteri Agama kita, bahwa seorang role model itu harus mempunyai nilai-nilai berakhlak. Kemudian, siapakah role model saya? Di sini saya mempunyai banyak pilihan ya, mengambil role model berdasarkan tokoh-tokoh masa lalu atau tokoh-tokoh masa sekarang. Mungkin banyak orang yang biasanya memakai atau mengambil tokoh-tokoh masa lalu. Nah, untuk saya pribadi, saya akan mengambil salah satu tokoh yang menurut saya pada zaman ini sedang memang mengeluarkan nilai-nilai dasar CPNS yang berakhlak ini yang saya bisa tiru, yaitu Gubernur kita Pak Deddy Mulyadi. Pak Deddy Mulyadi ini menurut saya itu sudah menunjukkan nilai-nilai dasar ASN ya yang berakhlak tadi, yang dimana berakhlak itu singkatan dari pertama berorientasi pada layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, mengapa saya sekali lagi memilih Bapak Gubernur kita, Pak Deddy Mulyadi, sebagai contoh atau role model saya dalam hal melakukan nilai-nilai berakhlak ini. Kita lihat pertama yaitu nilai yang pertama yaitu berorientasi pada layanan. Kita jika lihat indikatornya itu, pertama seorang ASN itu harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Nah, Bapak Gubernur kita, Pak Deddy ini sudah melakukan hal seluruhnya. Mencontohkan yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana beliau selalu ada di tengah-tengah masyarakat ketika masyarakat membutuhkan. Beliau tahu apa yang dibutuhkan masyarakat, baik itu misalnya di Kabupaten Bandung, di Kota Bandung, atau Cianjur, bahkan seluruh Jawa Barat beliau mengetahuinya. Selain itu, beliau juga sangat ramah terhadap masyarakat ketika beliau berhadapan langsung atau berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Kemudian beliau juga selalu mengeluarkan solusi-solusi yang menurut saya sangat amazing ya, sangat amazing. Kemudian sangat inovatif juga. Kemudian beliau juga selalu melakukan perbaikan tiada henti. Misalnya yang kemarin bagaimana cara menanggulangi banjir atau memperbaiki jalan, kemudian memperbaiki saluran-saluran sungai untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga menurut saya indikator-indikator berorientasi pada layanan ini beliau sudah menunjukkan nilai-nilai tersebut. Kemudian ada yang kedua nilainya adalah akuntabel. Di indikatornya sendiri, pertama adalah seorang ASN itu harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Dan yang terakhir adalah tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, kita ketahui sendiri bahwa
Bapak Gubernur kita ini sudah sangat memiliki atau mencontohkan nilai-nilai akuntabel ini. Beliau selalu melaksanakan tugas itu dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Misalnya, beliau itu selalu datang tepat waktu, selalu keliling kota. Kemudian beliau itu selalu transparan, itu mencontohkan bahwa beliau itu sudah menerapkan nilai-nilai akuntabel yang melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kita tahu sendiri bahwa sebenarnya beliau juga memakai misalnya alat-alat transportasi atau fasilitas yang digunakan oleh negara itu sesuai dengan kapasitasnya. Bahkan beliau seringkali malah mengeluarkan dari uangnya pribadi sendiri untuk mensejahterakan rakyat. Misalnya membangun jalan, memperbaiki sekolah, memperbaiki gedung, atau misalnya jembatan yang rusak, beliau malah pakai uang sendiri biasanya. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan itu. Sekali lagi beliau selalu menggunakan kewenangannya itu sesuai tupoksinya, sesuai kadarnya, tidak pernah istilah menyelewengkan kewenangan yang ia punyai. Kemudian dilanjutkan dengan yang ketiga, nilai yang ketiga yaitu kompeten. Di indikatornya sendiri, nilai kompeten ini adalah pertama meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ini sekali lagi gubernur kita sudah mencontohkannya. Pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Nah, beliau ini selalu mengajak kita untuk selalu berubah, mengikuti zaman, selalu berinovasi, eh, dan juga meminta kita untuk selalu belajar. Bahkan membantu orang lain belajar tentu saja seperti tadi eh, Pak Dede ini kayak memberikan pelatihan-pelatihan kepada para pelajar untuk terus berbenah diri dan belajar. Kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, tentu saja beliau dengan program-programnya juga kerja-kerjanya yang beliau tunjukkan kepada warga Jawa Barat itu sudah sangat dengan kualitas yang sangat terbaik. Kemudian yang keempat ada harmonis. Nah, beliau juga telah menunjukkan sikap-sikap atau nilai-nilai harmonis dan mencontohkannya kepada kita. Seperti misalnya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Beliau suka menolong apapun latar belakangnya, baik itu orang kaya mau orang miskin, beliau selalu menyamakannya, selalu mensetarakannya, tidak membeda-bedakannya. Beliau selalu menolong mereka ketika mereka membutuhkan. Bahkan termasuk misalnya kemarin ada kejadian yang di daerah Tangkil itu beliau tidak pandang misalnya apakah beliau seorang muslim dan harus membela seorang muslim, tidak. Bahkan beliau dengan eh, dengan bertanggung jawab begitu membantu warga yang beragama Kristen yang mengalami kemarin yang namanya eh, jadi korban itu ya, jadi korban namanya demo warga orang Muslim, tapi beliau dengan kekuatannya, dengan kewenangannya, beliau berusaha untuk melindungi bahkan membantu kerusakan yang telah ditimbulkan. Kemudian suka menolong orang lain, ya itu sudah jelas ya, beliau suka menolong orang lain tanpa sekali lagi melihat latar belakang orang itu. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif, ya tentu saja beliau sudah melakukannya dengan program-program yang telah dicanangkannya. Kemudian ada sikap loyal atau nilai loyal. Nah, beliau juga sudah mencontohkan kepada kita bahwa eh, nilai-nilai loyal itu yang pertama misalnya memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Beliau sudah menunjukkannya dengan misalnya mengajak kita untuk patuh pada peraturan-peraturan yang telah dicanangkan oleh undang-undang misalnya seperti itu. Kemudian menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi negara, beliau juga sudah memberikan contoh itu bagaimana dia bersikap sopan dan memegang teguh amanah yang diberikan oleh Pak Presiden. Menjaga rahasia jabatan negara tentu saja beliau juga sudah melaksanakannya. Kemudian ada nilai adaptif, di mana indikatornya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Nah, di sini beliau juga selalu ya membuat program yang
menyesuaikan terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, dan beliau juga mencontohkan kepada kita bahwa kita itu harus terus berinovasi, mengembangkan kreativitasnya, kemudian bertindak proaktif. Kemudian selanjutnya ada kolaboratif. Di sini eh, poin-poinnya atau indikatornya adalah memberikan kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya dan tujuan bersama. Nah, ini beliau juga sudah menunjukkan sikap-sikapnya ya atau nilai-nilai yang kolaboratif ini kepada kita. Misalnya misalnya beliau membuat program di mana programnya itu barak militer, beliau bekerja sama dengan juga terbuka dengan pihak-pihak misalnya dari kemiliteran, TNI, kemudian juga dari Komisi Perlindungan Anak. Beliau berusaha untuk terbuka dan bekerja sama begitu, dan juga beliau juga sekali lagi ya selalu mencoba memberikan kesempatan kepada orang-orang di Jawa Barat khususnya untuk menunjukkan atau untuk membantu Jawa Barat menjadi Jawa Barat yang maju. Mungkin itu saja ya. Maka kesimpulannya adalah Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi ini atau KDM ini merupakan seorang tokoh masa kini yang bisa dijadikan contoh bagi para ASN dalam menjalankan tugasnya demi kemajuan negara Republik Indonesia. Oke, dan ini adalah sumber informasi yang saya dapatkan untuk membuat presentasi ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.